Paspor, sesuatu yang selama ini dianggap formalitas, tiba-tiba berubah jadi bom waktu. Apakah PSSI tidak menjelaskan semuanya saat proses naturalisasi? Di Belanda, sejumlah pemain diaspora Indonesia seperti Dan James, Justin Hubner, dan Nathan Choaon dikabarkan mulai tidak diperbolehkan ikut latihan klub. Tapi di saat situasi mulai memanas, PSSI justru terlihat santai, tenang, seolah ini bukan masalah besar. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus yang disebut Paspor Gate ini? Kenapa bisa sampai menyeret banyak pemain, kecuali Martin Paes? Dan apakah ini akan berdampak ke timnas Indonesia? Oke, kita lurusin pelan-pelan. Karena kalau cuma lihat dari luar, ini kelihatannya seperti masalah sederhana. Pemain punya 2 paspor. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Semua ini bermula dari satu pertandingan. NSC Breda kalah telak 0-6 dari Go Ahead Eagles. Kalah besar dan seperti biasa, ketika hasil memalukan terjadi, yang dicari bukan cuma evaluasi, tapi juga celah. Dan disitulah nama Dan James mulai dipermasalahkan. NSC Breda mempertanyakan satu hal, status kewarganegaraan Dan James. Karena di satu sisi, dia sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah dinaturalisasi, sudah membela timnas, tapi di sisi lain, dia disebut masih menggunakan paspor Belanda dalam proses administrasi klub. Nah, disinilah masalahnya muncul, karena Indonesia tidak mengakui dui kewarganegaraan untuk orang dewasa. Artinya secara hukum, harusnya cuma ada satu paspor yang aktif. Dan ketika ada indikasi 2 dokumen masih jalan bersama, itu yang bikin pihak liga mulai bergerak. Masalah ini jadi besar bukan karena satu pemain, tapi karena efeknya menyebar. Nama-nama lain mulai ikut disebut, Dan James, Hubner, Nathan Choaon, dan beberapa pemain diaspora lain di Belanda. Totalnya sekitar 25 pemain dari berbagai negara. Dan sejak itu, muncul istilah yang cukup keras, Paspor Gate. Media Vietnam bahkan menyebutnya kekacauan hukum di Belanda. Tapi di sini ada satu hal yang penting, ini beda dengan kasus naturalisasi Malaysia yang sering diperdebatkan dari awal prosesnya. Ini beda. Karena yang dipermasalahkan sekarang bukan bagaimana pemain itu jadi warga negara baru, tapi bagaimana status itu dipakai di level klub dan liga. Dan yang lebih penting lagi, ini tidak hanya terjadi pada pemain Indonesia. Banyak pemain dari negara lain juga ikut terseret. Makanya PSSI terlihat santai karena ini bukan serangan ke Indonesia saja, tapi masalah sistem yang lebih luas. Lantas, apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang panik. Soal pemain yang disebut tidak boleh latihan, tidak boleh main, ini penting. Bahkan beberapa laporan memang menyebut ada pemain yang dipinggirkan sementara, tidak masuk skuad, atau tidak dimainkan. Tapi ini bukan keputusan final, lebih ke langkah aman dari klub, sambil menunggu hasil penyelidikan. Jadi bukan berarti mereka sudah dinyatakan bersalah. Klub hanya tidak mau ambil resiko. Sekarang kita tarik lagi ke awal. Kenapa ini muncul setelah NSC Breda kalah 0-6? Karena di balik isu paspor, ada satu hal penting, uang dan regulasi. Di Liga Belanda, pemain non-Eropa itu wajib digaji jauh lebih tinggi, bisa sampai 150% dari pemain lokal. Nah, kalau Dan James harusnya berstatus non-Eropa, tapi didaftarkan berbeda, di situ letak masalahnya. Dan ini yang sering nggak kelihatan. Keuangan klub tidak sebesar yang kita pikir. Untuk menggaji pemain non-Eropa, itu angka yang besar, beban tambahan, dan buat beberapa klub, ini jadi masalah serius. Jadi, ketika ada celah aturan, ya dimanfaatkan. Menariknya, pihak Eredivisie tidak panik. Mereka justru menegaskan kasus ini sangat rumit, dan satu keputusan penting sudah dibuat. Semua pertandingan tetap sah, tidak ada pengulangan. Artinya, dari sisi kompetisi, situasi sudah diamankan. Sekarang kita balik ke awal. Apakah PSSI tidak menjelaskan saat naturalisasi? Kemungkinan besar bukan itu masalahnya, karena proses naturalisasi Indonesia jelas, legal, dan resmi. Yang jadi masalah bukan di prosesnya, tapi di sinkronisasi data antara pemain, klub, dan liga. Makanya PSSI terlihat santai, karena mereka tahu ini bukan masalah dari Indonesia. Sekaligus menjawab kenapa Martin Paes saja yang aman. Karena sejak awal, dia sudah menggunakan paspor Indonesia saat didaftarkan.
statusnya jelas, non-Uni Eropa, gaji sesuai aturan, dokumen rapi, dan ada satu faktor penting lagi, klubnya. Kalau kita bicara Ajax, kita tahu levelnya lah. Klub mapan di Belanda, sistemnya rapi, finansial kuat. Jadi hal seperti ini sudah diantisipasi dari awal. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Jawabannya, tidak langsung, tapi ada risiko. Selama kasus ini berjalan, pemain yang terlibat bisa kehilangan menit bermain. Dan ini yang paling berbahaya. Karena timnas butuh pemain yang aktif. Kalau jarang main, ritme akan hilang, performa pasti turun. Jadi dampaknya bukan soal boleh atau tidak bela timnas, tapi kualitas permainan mereka saat dipanggil nanti. Jadi, kita kembali lagi ke awal, paspor yang terlihat sederhana ternyata bisa jadi masalah besar. Bukan karena niat, tapi karena sistem yang tidak sinkron. PSSI mungkin terlihat santai, tapi bukan berarti mereka diam. Mereka tahu, ini bukan masalah yang lahir di Indonesia. Sekarang, semua tinggal menunggu. Apakah ini akan jadi skandal besar? Atau hanya riuh sesaat tapi akhirnya mereda?